Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa merayakan kasih anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Amin. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kasih anugerah ampunan bagi kami. Bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala beban permasalahan perkara apapun sudah ditanggung dan sudah diselesaikan oleh Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, lebih dari 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Nah, kami bersyukur saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami angkat tangan berserah dan menyembah, memuji Allah kami begitu dahsyat dan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk air-Mu yang betul menyegarkan, kami mandikan setiap kami. Dan kami betul-betul mengalami haleluya, merasakan kesegaran yang luar biasa dari-Mu ya Allah. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, kami rayakan kasih anugerah-Mu, kami merayakan kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap mujizat terobosan Kau nyatakan bagi kami hari demi hari, waktu demi waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Allah. Terima kasih, kami naikkan syukur kami, bersukacita kami haleluya meninggikan Allah Tuhan kami yang begitu dahsyat dan ajaib. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang percaya bahwa Dia Tuhan yang luar biasa? Amin. Kita naikkan bersama-sama, kami datang bawa pujian bersama muji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan orang kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan orang kemenangan.
Bila Allah ada bersamaku, kau jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Atas suara besar, sungguh besar Kau Tuhanku. Amin. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Haleluya. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Silakan duduk bapak saudara. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, serial selanjutnya dari pribadi, karunia dan kodrat, kepribadian dari Allah Roh Kudus itu sendiri. Haleluya. Kita sembah Tuhan Allah kita yang begitu luar biasa. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disambut sembah selamanya. Surga bumi
terima kasih karena Kau sudah memberikan kebaikan demi kebaikan, rahmat anugerah yang sudah Kau selesaikan dengan setiap kami Tuhan anak-anak di tempat ini Tuhan. Dan hari-hari kami diperbarui dengan pengetahuan, pengetahuan dengan akal budi yang baru, pengertian yang baru bersama dengan Tuhan. Kami sadar kami hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau hari itu belajar lebih dalam lagi bagaimana Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap apa yang Engkau berikan dalam hidup kami yang luar biasa. Dan kami mau hari-hari kami menikmati semuanya. Terima kasih Bapa, Mari Roh Kudus yang Engkau berikan kami pewahyuan, pengetahuan, hikmat, sehingga kami boleh mendengar segala sesuatu tentang Engkau, sehingga kami boleh menyadari siapa kami di dalam Engkau Tuhan, dan hidup kami mencerminkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, mengucap syukur, dan kita semua yang siap menerima yang terbaik kepada Tuhan Yesus, kita berkata amin. Hari ini kita masih dalam seri tentang Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus ini sahabat kita dan di Allah sendiri, Allah yang di dalam kita, yang menyertai kita siang dan malam. Bahkan ketika kita lagi galau, kita lagi sukacita, kita lagi sedih, Dia tetap bersama dengan kita. Bahkan ketika kita mengecewakan Dia sekalipun, Dia masih di dalam kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya. Nah, saudara, setelah kita kemarin terima Roh Kudus dalam hidup kita, ya. Lalu apa yang kemudian mau kita nikmati daripada Dia? Ya. Siapa kita ini di dalam Dia? Nah, ini identitas kita yang baru. Hari ini, ya, siapa yang punya KTP? Punya nggak? KTP yang berkata tanda penduduk, ya, identitas diri kita. Di situ ada nama kita, ada alamat tempat tinggal, ya. Kemudian ada apa lagi? Tanggal lahir, ya. Ada apa lagi? Status kita, ya. Itu semua identitas kita. Dan kita setuju dengan apa yang ada di KTP itu. Amin. Ya. Nah, saat kita ini harus melakukan perubahan, ya, kadang-kadang kita harus berpikir sekian kali, ya, aku mau pindah nih, mau pindah KTP, aku mau pindah kependudukan, rasanya itu berat, benar nggak? Ya, aku mau ganti nama, itu juga berat, ya. Tadinya namanya Sarah mau diganti namanya Tuti, berat nggak? Berat ya? Rasanya nggak rela gitu, ya. Tadinya namanya Awal mau diganti Ella, pasti marah, ya kan? Nah, rasanya itu enggan gitu, ya. Memang kita tidak gampang untuk kita itu mengalami yang namanya perubahan dalam hidup kita. Nah, tetapi ketika kita ada di dalam Roh Kudus, ya, ketika kita ada di dalam Roh Kudus, identitas kita berubah, ya. Identitas kita berubah dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ya. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ya, siapa yang ada di dalam Kristus? Ya. Berarti kalau kita ada di dalam Kristus dikatakan kita ciptaan baru. Kalau ciptaan baru, yang lama masih ada enggak? Hah? Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat ya, waktu itu saya khotbah tentang manusia lama yang sudah mati, ya, sudah mati, sudah gak ada lagi. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Amin. Kalau dulu kita ini nakal, jangan diungkit-ungkit lagi. Aku tidak nakal lagi. Kalau dulu kita merasa diri kita tidak layak, jangan diungkit lagi. Aku hari ini layak. Amin. Amin. Ya. Nah, kita harus mendidik, ya, mendidik pikiran kita, kesadaran diri kita untuk berpikir seperti sebelum kehendak Allah itu sempurna bila terjadi dalam kehidupan kita.
Jadi kalau kita belum menyadari apa yang ada di dalam hidup kita ini, ya, apa yang ada di dalam hidup kita ini itu nggak akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, kita harus menyadari dulu, harus mendidik pikiran ini dulu, sehingga apa? Sehingga apa yang ada di dalam ini termanifestasikan keluar. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Amin. Jadi kita ini harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, itu dikatakan ibadah kita yang sejati. Ya, kalau dulu kita, walaupun kita ini pakai setelan jas, walaupun kita sih serapi mungkin, sebelum kita ibadah kita melakukan ritual yang sangat luar biasa, ya. Tetapi saat itu kok kita masih mati, kita tidak bisa mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kita tidak bisa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu kita dulu, ya. Saat ini kita sudah manusia baru, ciptaan baru. Kita dikatakan kita punya tubuh yang baru, roh yang baru, ya. Sehingga apa? Dikatakan kita dikuduskan, kita dilayakkan, dan kita berkenan pada Allah. Amin. Ya. Sehingga ketika kita saat ini, ya, dengan apa adanya kita saat ini beribadah dengan hati yang mengucap syukur, ya, dikatakan apa? Kita sudah melakukan ibadah yang sejati. Amin. Amin. Ya, persembahan kehidupan ibadah kita ini adalah ibadah yang sejati. Ya, ibadah yang sejati tidak bergantung karena ritual, karena liturgi yang luar biasa, karena tempat yang bagus, karena apa ya? Dengan persyaratan kelayakan tidak seperti itu. Amin. Ya, ibadah yang sejati karena kita menyadari bahwa kita ini sudah diperbarui sebagai ciptaan baru yang kudus, yang berkenan di dalam Allah. Ya, amin. Dikatakan sehingga janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, walaupun ciptaan kita sudah ciptaan baru, ya, kita sudah ciptaan baru, tetapi akal budi kita belum diperbarui, ya. Kita belum bisa menikmati ibadah yang sejati bersama dengan Tuhan. Ya. Sebenarnya, ya, kita bisa merasa, bisa masuk di dalam ibadah yang sejati, tetapi karena kita masih belum menyadari siapa dalam hidup kita ini, siapa identitas baru kita ini, sehingga kita tidak bisa masuk dalam ibadah yang sejati. Sehingga apa? Sehingga kita perlu diperbarui akal budi kita. Amin. Nah, di Hosea 4 ayat 6, ya, ini sebenarnya ini yang membuat ini strategi iblis, ya, untuk kita ini tidak bisa mengalami anugerah yang daripada Tuhan. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurangnya pengenalan akan Allah. Ya. Setelah kita menjadi ciptaan baru, ya, iblis berusaha menghalangi kita untuk kita menyadari, untuk kita mengetahui, ya, identitas diri kita ini di hadapan Tuhan. Identitas baru kita, ya. Karena apa? Kita kurang mengenal Allah, kita kurang mengenal siapa ciptaan baru yang ada dalam hidup kita ini, ya. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan pada kita segala sesuatu yang berguna, ya, untuk hidup yang saleh melalui pengenalan akan Dia. Jadi pengenalan ini penting banget, ya. Sehingga kalau kita kenal, kita bisa melakukan kehidupan yang benar.
kehidupan yang saleh, ya, dan kita bisa menikmati, ya, kemuliaannya, kebajikannya. Amin. Ya, iblis berhasil menipu orang Kristen untuk tetap tidak tahu atau tidak percaya. Dari kecil kita dibiasakan untuk kita ini harus layak dulu. Dari kecil kita dibiasakan untuk kita ini harus berprestasi dulu supaya kita menerima yang baik, ya kan? Ya, kamu harus naik kelas, kamu harus prestasi, kamu harus punya, baru dikasih hadiah. Ya. Selama ini kita diajarkan seperti itu. Ya. Seolah-olah ketika kita menjadi ciptaan baru, ya, kita sudah dilayakkan, amin. Kita sudah dibenarkan, amin. Ya, jadi seperti ini. Ketika kita menjadi ciptaan baru ini seperti ini. Misalkan, ya, saya berjalan bersama dengan Mas Yudi, ya. Mas Yudi punya semuanya, ya, mobil dia punya, motor punya, ya, rekening, miliarder, ya kan. Dia punya toko dan lain sebagainya, dia punya banyak, ya, pabrik, ya kan. Saya berjalan sama dia pesen sama saya, ya, Pak Sam, ya. Nanti kalau Pak Sam kemana aja, ya, asetku ini boleh Pak Sam akui sebagai miliknya Pak Sam. Ya, benar ya? Wah, luar biasa kan? Kalau di jalan ketemu orang, Sam, kamu punya pabrik ya? Punya. Ya, Sam, kamu punya mobil ya? Oh, punya. Ada berapa? 23. Sam, kamu punya rumah nggak? Oh, nggak. Rumah 3 atau apartemen aku punya. Padahal tuh punya saya semua, punya Mas Yudi. Tapi kalau Mas Yudi udah bilang, milikmu Sam, aku itu dari itu. Sama. Roh Kudus juga gini. Roh Kudus dalam hidup kita, segala sesuatu punyanya Allah. Warisan semua surga itu sudah ada dalam hidup kita, ya. Jadi kalau ditanya, Sam, kamu punya surga? Oh iya, surga punya bapakku. Nah, kalau kita punya apa aja, akui di dalam hidup kita, sadar itu kita punya, maka itu akan termanifestasi dalam hidup kita. Ya. Jadi seperti itu cara kerjanya. Ya. Kalau kita mau mengakui apapun yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita sebagai ciptaan baru, dan kita tidak ragu-ragu, kita percaya, maka akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Kalau kita ingin, oh di dalam Tuhan, aku mempunyai keluarga yang baik, keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang sukacita, keluarga yang penuh diberkati, ya. Aku itu dalam hidup. Ya. Pikirkan apa yang baik, pikirkan apa yang mulia, teman-teman katakan. Pikirkan segala sesuatu yang positif, pikirkan segala sesuatu yang membuat engkau bertumbuh di dalam Kristus. Maka itu akan terjadi dalam hidup Anda. Amin. Amin. Ya. Nah, Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24, silakan baca. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kita tidak layak dalam manusia rohani kita. Amin. Berdasarkan firman ini, kita sudah mengenakan manusia baru. Itu berbicara di dalam roh kita, ya, yang telah lahir baru. Yang menurut Allah telah diciptakan, kita diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi kita tidak hanya sekedar seperti benar, seperti kudus, seperti orang yang layak, ya, seperti itu. Tapi dikatakan firman Tuhan dengan ciptaan baru ini, kita diciptakan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, yang asli, yang murni. Ya, tidak KW. Roh saya benar dan benar-benar kudus. Haleluya. Amin. Ya, aku itu. Kalau kita sudah
udah masuk dalam kehidupan kita, pikiran kita itu udah di dalam akal budi kita enak melangkahkan, ya. Kita nggak pernah ragu. Kita mau melakukan apa di dalam Tuhan, kita nggak ragu, benar nggak ya? Boleh nggak ya? Tuhan berkenan nggak ya? Tuhan mau tolong aku nggak ya? Nggak lagi seperti itu. Tuhan mau sembuhkan aku nggak ya? Tuhan mau ubah keluarga aku nggak ya? Nggak akan ada seperti itu lagi. Amin. Tetapi kita percaya penuh, apapun yang keluar dari mulut kita dan dari hati yang percaya, ya, apapun yang kita akui itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya, kita Tuhan, roh kita ini bisa menciptakan, bisa mewujudkan apa yang Tuhan ciptakan. Kita pun juga sama, ya, seperti itu. Sam, punyaku, punyamu, mobilku, mobilku. Ya, aku tidak ambil kuncinya loh di Mas Yudi. Ambil, aku nanya punya. Ya, sama. Roh Kudus juga sama. Roh Kudus memberikan dirinya, pakai aku, gunakan aku. Roh Kudus bilang seperti itu, ya. Jadikan aku ini adalah sahabatmu, dan aku akan mewujudkan apa yang kau inginkan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Amin. Karena dia tidak mungkin melakukan sesuatu beda dengan firman Tuhan. Ya, yang dia lakukan, yang Tuhan firmankan, yang Bapa ciptakan. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak pernah tahu apa firman Tuhan berkata apa tentang diri kita, bagaimana firman Tuhan berkata-kata tentang kehidupan kita, ya kita tidak pernah tahu. Itu yang dikatakan memperbarui akal budi kita seperti itu. Kita harus ngerti firman Tuhan. Nah, pada waktu roh diperbarui, ya, kita dikatakan benar-benar kudus juga, karena benar-benar apa layak, ya. Nah, kadang-kadang seperti ini. Kita kadang-kadang seperti rendah diri, ya, rendah hati, ya kan. Oh, aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Benar nggak? Sering dengar ya. Aku nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan menolong aku. Aku nggak bisa melakukan segala sesuatu kalau Tuhan nggak tolong aku, ya kan? Pernah dengar seperti itu? Ya, sering ya malahan ya. Nah, itu sepertinya rendah hati, ya. Sepertinya rendah hati, tapi itu sebenarnya kita sedang tidak mengakui apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya. Jadi itu harus koma. Aku memang tidak bisa melakukan sesuatu tanpa Tuhan, ya. Tetapi kita juga harus mengakui, tapi sekarang aku dengan Tuhan, segala sesuatu aku bisa capai, segala sesuatu aku bisa selesaikan dengan baik, segala sesuatu bisa aku lakukan dengan kekuatan Tuhan. Amin. Ya, tidak berhenti dari kelemahan-kelemahan kita, tidak berhenti dengan apa yang terbatas dalam kehidupan kita. Ya, tetapi ketika kita sadar kita menjadi ciptaan baru, ya, kita harus mengakui juga kemampuan Tuhan di dalam hidup kita yang membuat kita berhasil, yang membuat kita kuat, yang membuat kita bisa menyembuhkan banyak orang, yang bisa membuat kita berjalan terus tanpa goyah, yang bisa membuat kita ini terus mengalami anugerah-anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Nah, jadi aku itu terus dalam hidup kita. Mengenal roh kita membuat iman kita ini bekerja. Ya. Di dalam Filemon ya dikatakan, dan aku berdoa, Paulus ya, agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Turut mengerjakan pengetahuan. Jadi ketika kita menggunakan iman kita ini, ya, iman kita timbul dari firman Tuhan, ya, apa yang kita tahu itu akan mengerjakan yang baik di dalam Kristus. Amin. Ya. Kalau kita mau hidup kita ini berubah seperti apa yang kita inginkan dan kita harapkan, ya, kita punya iman atas dasar firman Tuhan, ya. Dan pengetahuan itu
akan bekerja dengan sendirinya dalam hidup kita. Amin. Ya, itu cara kita melayangkan, mewujudkan apa yang Roh Kudus berikan kepada hidup kita. Ya, sehingga tidak sia-sia. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan, kita nggak lakukan apa-apa ya sia-sia. Seperti tadi, aku bersama dengan berkawan dengan Mas Yudi, aku bersama dengan Mas Yudi, tapi aku tidak merasakan apapun, ya sia-sia. Ya kan? Aku tidak mendapat manfaat dari itu semua, ya sia-sia. Enggak, ya. Tapi Roh Kudus bukan roh yang pelit. Roh Kudus adalah roh yang mau memberikan hidupnya, ya, segala potensi dirinya untuk kita gunakan. Amin. Ya. Dan gratis. Oh yang gratis apa yang bayar? Gratis. Oh yang gratis apa yang bayar? Ya. Semua yang dari Tuhan gratis. Itu tandanya. Kalau yang bukan dari Tuhan bayar. Terus, ya, saat ini mulai memiliki kesadaran akan roh. Jadi mulai, ya, mulai belajar tentang siapa aku ini di dalam roh yang baru ini. Ya, kita perlu menyadari bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Yesus, tetapi kita juga harus melampaui itu dan menyadari bahwa pada saat kita bergantung pada Yesus, kita sepenuhnya lebih unggul dari senjata apapun yang digunakan iblis untuk melawan kita. Amin. Ya. Jadi ulangi, kita menyadari bahwa kita sepenuhnya bergantung pada Yesus. Ya, amin. Tetapi kita harus melampaui itu lagi. Ya, nggak cuma sekedar tentang itu. Kita harus sadar bahwa saat kita bergantung pada Yesus, di saat itu pula kita sepenuhnya lebih unggul dari senjata apapun yang dapat digunakan iblis untuk mencelakai kita. Seperti itu. Ya, jangan berhenti. Oh, wes pasrah, nggak lakukan apapun. Ya, kita jangan jadi bulan-bulanan. Ya. Nah, kita adalah pemenang dunia. 1 Yohanes 5:4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Iman kita. Amin. Amin. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah, siapa yang saat ini lahir dari Allah? Siapa yang saat ini lahir dari Allah? Ya. Berarti yang lahir dari Allah saat ini mengalahkan apa? Dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi kita ini sudah lahir dari Allah, kita mengalahkan dunia dengan cara iman kita. Ya. Nah, Ibrani 12 ayat 2 juga mengatakan kita harus memandang pada Yesus, sang penulis dan penyempurna iman kita. Pandang Yesus, pandang firman-Nya, lihat firman-Nya, kita terus menggali, ya, merenungkan firman-Nya, memperbarui alam budi kita, ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita tidak mengalami kelelahan, kita tidak mengalami kebosanan, kita tidak mengalami apa ya? Rasanya itu kok sia-sia ya di dalam pertempuran kita sehari-hari. Seperti kata dari Ibrani 12 ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang pun menanggung bertahan dan sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Ya. Jadi harus bertekun. Saat kita melanggar badan kita dan kelemahan kita sendiri kepada kecukupan Kristus dan mengambil tempat kita di dalam Dia, iman kita akan diaktifkan. Jadi saat kita ini tidak lagi memandang kelemahan kita, tapi kita memandang kekuatan daripada Kristus, ya, iman kita akan diaktifkan di situ. Ya. Dan ketika iman kita diaktifkan, kita akan mulai hidup seperti anak-anak raja, sebagaimana adanya kita, artinya sebagai nature-nya kita, sebagai alamiahnya kita adalah imamat yang raja, kita adalah anak raja. Amin. Ya. Jadi setelah ini kita sadar, ya, kita memperbarui pikiran kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo terus, ya, bangun pengetahuanmu tentang siapa Tuhan dalam hidup kita.
Ketika kita tahu siapa Tuhan dalam hidup kita, ya, itulah identitas diri kita. Itulah identitas diri kita. Amin. Dan ketika kita mengenal identitas diri kita seperti apa, ya, kita percaya dan kita bisa gunakan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saya bacakan dengan Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah memakan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi kita melakukan perjamuan kudus untuk mengingat perbuatan Yesus di kayu salib, sekaligus mengingatkan identitas kita sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Ya. Dia telah mati bagi kita, bagi saudara, bagi saya, dan Yesus sudah dibangkitkan sebagai pembenaran bagi kita semua. Berdiri teguh atas apa yang sudah Tuhan lakukan, sehingga hidup kita bukan lagi untuk merebut kemenangan, tetapi kita senantiasa memuji Tuhan di atas dasar kemenangan. Amin. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari maut, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Betapa kami bersyukur Tuhan, Kau diserahkan karena pelanggaran kami, Kau dibangkitkan sebagai pembenaran kami, Engkau mendeklarasikan kami sudah dibebaskan dari kesalahan dan kami diterima di hadapan-Mu sebagai orang yang benar, yaitu dibenarkan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami mau memberitakan kematian Tuhan melalui perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang menjanjikan kepada kami, setiap kali kami makan roti dan minum dari cawan ini, kami menerima hidup yang sama seperti hidup di surga,
hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tak ada kekurangan. Kami semua terima tubuh dan darah-Mu. Kami disembuhkan dan kami disempurnakan. Kita angkat roti ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak, dihancurkan di atas kayu salib. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung penyakit kami. Artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit di dalam hidup kami. Dengan bilur-bilur-Mu, segala penyakit kami hari ini telah disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, lebih kuat, seperti tubuh Tuhan Yesus Kristus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai darah perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama memberikan pengampunan atas semua dosa-dosa kami, kesalahan serta pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan oleh darah-Mu, dilayakkan menerima berkat warisan orang benar dan orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Bukan dengan barang panas Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, darah noda dan celah. Terjadi apa yang Kau ingin di dalam hidup kami, Tuhan. Ketika kami melekat kepada-Mu, ketika kami mengetahui setiap rancangan-rancangan-Mu, ketika kami mengetahui setiap janji-janji-Mu, setiap kami mengetahui setiap potensi-potensi
yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami Tuhan, maka kehidupan-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan, kami bersepakat Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersepakat Tuhan pada segala sesuatu yang sudah Kau jadikan dan sudah Kau perbuat dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Mereka mengalami keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang sukacita, keluarga yang penuh diberkati Tuhan. Keluarga yang tidak pernah Tuhan mengalami hal-hal buruk di dalam kehidupan mereka. Amin. Kami sepakat dengan apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mereka mempunyai kuasa, mempunyai otoritas Tuhan. Tidak lagi melakukan perkara-perkara dunia ini Tuhan, tetapi mereka melakukan segala sesuatu yang Kau lakukan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah hati kami melihat apa yang Engkau kerjakan, sehingga apa yang Kau kerjakan itu Tuhan yang kami kerjakan di dunia ini Tuhan, yang kami manifestasikan Tuhan, sehingga hidup kami mempermuliakan Engkau Tuhan, hidup kami menyatakan Engkau di dalam setiap bidang kehidupan kami Tuhan, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan bisnis kami Tuhan, di dalam pelayanan kami pun Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau curahkan dalam kehidupan kami Tuhan, yang memerdekakan kami, yang membuat kami senantiasa ingat kepada kasih-Mu yang luar biasa. Dan dalam perjamuan kudus ini kami mewartakan Injil kasih Kau yang Amin. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan saatnya Tuhan kami mengakhiri ibadah pada sore hari ini, tapi kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat Dia dan hidup menghasilkan buah dan buahmu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin.